Selamat siang. Oke, hari ini kita masuk pada materi ke-8 dalam eksplorasi migas yang akan membahas tentang log porosity. Jadi, melalui materi ini saya mengharapkan kalian dapat mengetahui dan memahami log apa saja yang dapat digunakan untuk membantu kalian dalam melakukan perhitungan atau menginterpretasi porositas dalam batuan. Jadi log porosity ini yang fungsinya untuk mendapatkan harga porositas dapat digunakan melalui sonic log, densitas log maupun neutron log. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama sonic log, di mana sonic log atau orang kenal juga sebagai acoustic log ini pertama kali digunakan hanya untuk memperoleh hubungan antara kecepatan dan kedalaman dalam menginterpretasi seismik. Tetapi dari hasil pencatatan sonic log atau acoustic log ternyata menunjukkan adanya suatu hubungan yang kuat antara kecepatan dan porositas. Sehingga pada sonic log ini selain untuk mendapatkan harga porositas batuan, juga dapat mengukur volume batuan yang digunakan dalam interpretasi seismik dan melengkapi data untuk sintetik seismograf serta dapat mengidentifikasi adanya rekahan pada batuan. Kemudian bagaimana prinsip kerja daripada alat sonic log ini. Jadi melalui ilustrasi pada gambar di slide bisa kalian lihat bahwa prinsip kerja alat pada sonic log ini di mana bunyi dengan interval yang teratur ini akan dipancarkan dari sebuah sumber bunyi atau pemancar atau transmitter sehingga merambat melalui batuan dan akan diterima oleh alat penerima atau receiver, di mana alat penerima akan merekam atau mencatat lamanya waktu perambatan alat atau delta T yang akan kalian kenal dalam satuan mikrosecond melalui formasi atau batuan di sepanjang jarak tertentu ke arah mendatar dari lubang bor. Pada sonic log ada beberapa jenis-jenis alat. Ya, contohnya ada sonic log jenis kuno, ada konvensional sonic log, dan ada BHC sonic log. Dari ketiga jenis alat sonic log ini, prinsip kerjanya pada dasarnya itu adalah sama. Yang membedakan adalah harga atau nilai yang didapat pada masing-masing jenis alat ini yang berbeda, yaitu harga transmitter time-nya atau delta T-nya. Untuk pemancar serta penerimanya itu kurang lebih sama. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih cara untuk menginterpretasi dari data hasil rekaman pada sonic log. Jadi dari sonic log recorder ini akan diperoleh besaran transit time atau delta T yang dapat dinyatakan dalam satuan mu second per feet sehingga dapat disistematiskan V atau kecepatan sama dengan per T, di mana apabila V adalah kecepatan rambat bunyi dalam feet per second, maka transit time-nya atau delta T-nya itu dapat dirumuskan sebagai 10 pangkat 6 per V dalam mu second per feet. Jadi di mana waktu rambat bunyi dalam batuan itu akan tergantung kepada jenis litologinya, porositas batuan, serta jenis fluida pengisi dari pori batuan. Nah, dari hasil pengukuran akan memberikan gambaran bahwa waktu rambat bunyi dalam cairan akan lebih besar dibandingkan dalam zat padat, atau dengan kata lain, semakin padat suatu benda, maka kecepatan rambat bunyi atau V-nya melalui benda tersebut akan makin cepat atau makin besar. Berarti waktu rambat atau delta T-nya akan semakin kecil. Nah, kemudian pada tabel berikut, tabel kecepatan rambat bunyi pada beberapa media dapat kalian lihat
ini akan menampilkan beberapa macam media, mulai dari batuan sandstone, limestone, dolomite, anhydrite, rock salt, casing dengan bahan steel, freshwater sampai ke water dengan salinitas lebih besar dari 150 ppm. Di sini bisa kalian lihat dari media-media tersebut atau dari batuan-batuan tersebut terdapat perbedaan dalam kecepatan rambatnya serta waktu rambat atau delta T pada masing-masing batuan. Jadi melalui sonic clock ini kita dapat menghitung harga porositas. Menurut Willy, di mana porositas itu bisa didapat dari delta TF, atau delta TF itu adalah transit time pada jenis fluida pengisi porinya dikurang dengan delta TMA atau transit time pada jenis batuannya dibagi dengan delta T atau transit time-nya dikurang dengan delta TMA atau perubahan transit time pada jenis batuannya. Ini bisa kalian lihat pada ilustrasi di mana porositas ini terisi pada TF. TF ini adalah waktu pada jenis fluida pengisi pori dengan waktu pada jenis batuannya. Nah, akan tetapi rumus porositas ini yang ada pada sisi kiri, rumus tersebut hanya berlaku apabila batuan itu clean formation atau batuannya itu hanya terdiri dari satu jenis litologi. Kemudian rumus ini hanya berlaku juga apabila jenis batuannya itu dan jenis fluida pengisi batuannya itu sudah diketahui serta perambatan bunyi di dalam batuan terjadi hanya di daerah flash zone sehingga fluida pengisi pori itu adalah mud filter, sehingga bisa disistematiskan delta TF atau transit time pada jenis fluida pengisi pori itu sama dengan delta T mud filter karena berada pada daerah flash zone. Porositas yang ditentukan dari sonic clock ini dan rumus Willy tidak akan memberikan harga porositas yang benar untuk keadaan unconsolidated formation atau batuan yang tidak kompak dan dalam keadaan shelly formasi. Yang dimaksud dengan kondisi atau keadaan unconsolidated formation atau batuan yang tidak kompak itu adalah di mana butir-butir pada batuan yang tak terikat dengan baik antara satu dengan yang lain berupa pasir lepar, sehingga pada kondisi unconsolidated formation atau batuan yang tidak kompak ini porositas pada sonic clock dapat dikoreksi dengan beberapa langkah. Yang pertama, adanya sedimen tak kompak yang ditandai dengan delta T yang tinggi pada lapisan-lapisan sel yang menyelilingi lapisan sel tersebut, sehingga apabila delta T-nya itu lebih tinggi atau delta T selnya itu di atas daripada 100 μ per second per feet, maka kondisi tersebut merupakan kondisi unconsolidated formation. Kemudian kondisi batuan yang tidak kompak ini dimana untuk mendapatkan porositas yang benar maka porositas tersebut harus dikoreksi dengan rumus porositas sama dengan porositas pada sonic dibagi dengan BCP atau compaction correction factor, di mana harga compaction correction factor ini atau BCP ini dapat diperoleh dengan beberapa langkah. Yang pertama, BCP itu dapat diperoleh dari delta T cell-nya konstan dibagi dengan 100, di mana ini adalah cell compaction factor yang memiliki harga antara 0,8 sampai dengan 1,2.
Kemudian BCP juga dapat diperoleh dari lapisan yang ditembus sumur, di mana pertama adalah cari lapisan batuan yang mengandung 100% air. Kemudian hitung porositas dari resistivity log dengan menggunakan rumus yang telah saya bagikan juga di materi sebelumnya, di mana untuk menghitung porositas dari resistivity log ini dicari dulu resistivity awalnya dengan F dikali dengan RW atau formation factor dikali dengan resistivity water, di mana formation faktornya itu bisa dicari dengan A atau luas penampang dibagi dengan porositas, sehingga dari kedua persamaan tersebut harga porositas pada resistivity lognya dapat dihitung. Nah, untuk batuan tersebut dari sonic log dapat dicari harga porositas sonicnya dengan BCP sama dengan porositas sonic dibagi dengan porositas dari resistivity log. Kemudian rumus Willy juga tidak dapat memberikan harga porositas yang benar pada keadaan yang Selly formation. Yang dimaksud dengan Selly formation adalah di mana batuan itu terdiri dari suatu jenis batuan ikutan. Nah, batuan ikutan dalam hal ini adalah shell. Nah, sel yang tercampur dalam batuan utama dalam bentuk laminated shell streak dan dispersed shell particle, atau sel yang berbentuk lapisan sel yang berbentuk berlapis-lapis, atau sel partikel sel yang sudah terdispersi. Jadi untuk kondisi di mana selnya berbentuk berlapis-lapis, porositasnya dapat ditentukan dengan porositas sama dengan porositas sonic dikurang dengan V selnya yang bisa kalian dapat dari gamma ray dikali dengan porositas selnya. Nah, apabila lapisannya tidak kompak, maka porositasnya dapat dicari dengan porositas sonicnya dibagi dengan compaction koreksi faktor atau BCP-nya dikurang dengan V cell dikali dengan porositas selnya. Nah, kemudian untuk kondisi sel partikel selnya yang sudah terdispersi atau dispersed cell particle, porositasnya dapat dicari dengan cara porositas pada sonic dikurang dengan V cell pada gamma ray. Nah, apabila lapisannya tidak kompak, maka porositasnya dapat dihitung dengan porositas pada sonic dibagi dengan compaction koreksi faktor atau BCP-nya dikurang dengan volume selnya yang didapat dari gamma ray log. Oke, nah dari hasil-hasil tersebut maka ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil pengukuran pada porositas dengan sonic log. Yang pertama itu adanya gas tidak dapat diramalkan pada hasil pembacaan log. Kemudian adanya pengaruh sel yang tadi, kemudian adanya pengaruh derajat kompaksi yang akan mempengaruhi pembacaan log pada sonic log. Kemudian juga ada cycle skipping di bawah beberapa keadaan, itu baik keadaan gas, keadaan maupun dengan setting pada peralatan. Nah, bagaimana pembacaan sonic log pada kondisi tekanan formasi yang tidak normal? Nah, oke, di sini seperti yang sudah kalian ketahui bahwa tekanan normal subsurface ini mempunyai gradien antara 0,43 psi per feet sampai dengan 0,5 psi per feet. Nah, di sini kita sudah bahas pada materi sebelumnya, kalau nggak salah materi ketiga atau materi keempat gitu. Tetapi pada kenyataannya di formasi tersebut ada yang mempunyai gradien di luar range tersebut, sehingga subnormal pressure ini dimana tekanan formasi bila gradiennya kurang daripada 0,43 psi per feet
Dan abnormal pressure itu dimana apabila tekanan formasinya lebih besar dari 0,5 psi per feet. Nah, di sini ada kondisi abnormal formasi pressure, sehingga kondisi ini juga dapat ditentukan oleh sonic clock, di mana formasi mempunyai abnormal high pressure biasanya terletak di bawah sel yang over pressure yang mengandung air yang berlebihan, sehingga adanya air yang berlebihan ini akan memberikan delta T cell yang tinggi pula. Sedangkan pada kondisi yang normal, semakin dalam letak batuan selnya, maka harga porositas dan delta selnya akan semakin kecil. Jadi pasti ada hubungan antara porositas dan sel terhadap kedalaman. Kemudian selain untuk mendapatkan harga porositas dari sonic clock, nah jika sonic clock ini dikombinasikan dengan alat logging yang lain, sehingga dapat digunakan juga untuk menghitung saturasi waternya, dapat juga digunakan untuk mendefinisi litologi serta mengetahui adanya gas atau tidak pada sumur tersebut. Jadi demikianlah cara kalian untuk mendapatkan harga porositas dengan menggunakan sonic clock, di mana untuk menentukan harga porositas dari sonic clock dapat kalian hitung menurut rumus dari Willy. Akan tetapi rumus tersebut tidak berlaku untuk beberapa kondisi atau keadaan seperti kondisi unconsolidated formation dan kondisi cell formasi, di mana untuk mendapatkan harga porositas tersebut kalian harus melalui beberapa langkah-langkah yang seperti telah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke penentuan harga porositas dengan menggunakan tools logging yang kedua, yaitu densitas log, di mana densitas log ini akan dipakai pertama kali untuk menentukan berat jenis batuan yang ada di sumur tersebut, di mana alat ini termasuk sebagai alat pengukur porositas. Nah, sekarang densitas log itu dikenal sebagai formasi densitas composite log atau FDC log. Nah, prinsip kerja pada densitas log ini bisa kalian lihat pada ilustrasi pada gambar yang di sebelah kiri, di mana sumber nuklir sebagai pemancar dari sinar gamma akan memancarkan sinar gamma berenergi menengah secara kontinu ke dalam formasi. Nah, di formasi sinar gamma tersebut akan bertabrakan dengan elektron-elektron yang ada pada formasi tersebut, di mana pada setiap tabrakan akan kehilangan energi dan arahnya akan dibaurkan ke segala arah. Jadi pada alat pencatat atau detektor pada densitas log ini akan menghitung sinar-sinar gamma dengan tingkat energi yang cukup sampai ke alat pencatatnya atau detektornya, sehingga bila jumlah elektron di formasi meningkat, maka jumlah tabrakan meningkat dan jumlah pembauran juga akan ikut meningkat. Nah, hal ini akan mengakibatkan jumlah sinar gamma yang kehilangan energi juga akan meningkat, sehingga sinar gamma yang sampai ke alat pencatat itu akan menurun. Jadi dengan kata lain bahwa jumlah sinar gamma yang terukur oleh alat pencatat tergantung pada jumlah elektron yang ditabrak. Oke, kemudian pada gambar yang di sebelah kanan ini adalah prinsip kerja daripada FCD log yang baru, di mana pada alat dari FCD log ini terdiri dari sebuah sumber dari pemancar sinar dan terdiri dari dua buah detektor atau pencatat yang terpasang pada sebuah skid yang ditekan ke dinding lubang dengan menggunakan eccentricity arm.
Nah, di mana respon daripada density tool ini akan ditentukan oleh kerapatan elektron atau densitas atau jumlah elektron per sentimeter kubiknya daripada formasi, di mana elektron density ini akan berkaitan dengan berat jenis total atau bulk density dalam satuan gram per cc daripada formasi, yang mana berat jenis total ini atau bulk density ini akan sangat tergantung dari berat jenis butir batuannya, porositas formasinya, serta berat jenis fluida pengisi pori batuan. Oke, untuk menentukan harga porositas dengan tools densitas log ini, pertama kita dapat melihat dari ilustrasi berikut ini, di mana ilustrasi basic model monomineral nozzle. Di sini ada satu bongkah batuan. Nah, di mana untuk mengetahui matriks densitas dari batuan tersebut dapat diketahui dari satu atau keseluruhan dari bongkahan batuan tersebut dikurangi dengan porositas yang ada pada batuan tersebut. Nah, jadi satuan dari total berat jenis total itu adalah gram per cc. Kemudian dari ilustrasi basic model monomineral nozzle ini, maka dapat ditulis densitas balance arc sebagai berikut, di mana untuk mengetahui atau untuk menentukan berat total densitas atau bulk density-nya itu didapatkan dari berat jenis pengisi pori batuan dikali dengan porositasnya, kemudian ditambah dengan berat jenis butir batuannya dikali dengan 1 dikurang porositas pada batuan tersebut, sehingga apabila faktor porositas ini saya keluarkan, maka densitas balance-nya dapat ditulis secara sistematis sebagai berikut, di mana untuk mengetahui bulk density-nya bisa didapat dari berat jenis butir batuannya ditambah dengan berat jenis pengisi pori batuan dikurang dengan berat jenis butir batuan dikali dengan porositas pada batuan tersebut, sehingga kita dapat menentukan porositas pada batuan tersebut dengan cara berat jenis berat jenis butir batuannya dikurang dengan bulk density-nya dibagi dengan berat jenis butir batuan dikurang dengan berat jenis pengisi pori batuan. Nah, untuk rumus porositas ini hanya berlaku pada zona invited. Oke. Kemudian untuk jenis-jenis matriks atau jenis-jenis batuan yang lain, maka ada parameter-parameter berat jenis butir batuannya dalam gram per cc, di mana untuk batuan sandstone berat jenis batuannya itu adalah 2,65 gram per cc. Kemudian untuk limestone itu ada berat jenisnya 2,71 gram per cc. Kemudian untuk batuan dolomit berat jenis batuannya itu antara 2,85 sampai 2,87 gram per cc. Kemudian untuk anhydrite itu range berat jenis batuannya antara 2,95 sampai 2,96 gram per cc. Sedangkan untuk rock salt itu berat jenis batuannya di angka 2,165 gram per cc. Oke, kemudian untuk fluida densitas itu ada beberapa parameter atau ada beberapa nilai yang sudah ada pada fluida densitas, seperti fresh water, di mana fresh water ini memiliki densitas 1 gram per cc, sedangkan untuk salt water dengan salinitas 200 ppm itu berat jenisnya ada
1,146. Kemudian untuk fluida jenis oil, untuk oil di mana jenisnya 10 derajat api itu memiliki berat jenis 1 gram per cc, sedangkan untuk oil dengan jenis 30 derajat api itu mempunyai berat jenis 0,876 gram per cc. Sedangkan untuk gas, untuk tekanan 3000 psi dengan temperatur 180 derajat Fahrenheit memiliki berat jenis 0,146 gram per cc. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan harga porositas pada densitas log dengan beberapa kondisi. Jadi pada densitas log untuk menentukan harga porositas harus memperhatikan beberapa kondisi seperti clean formation, shelly formation, dan shelly formation yang mengandung hidrokarbon. Nah, untuk clean formasi atau formasi yang hanya terdiri dari satu jenis batuan atau satu jenis litologi, maka untuk mencari porositasnya dapat ditentukan terlebih dahulu dengan cara mencari bulk density-nya. Nah, bulk density-nya dapat dicari dengan cara 1 dikurang porositas dikali dengan berat jenis butir batuannya ditambah dengan porositas dikali dengan berat jenis pengisi pori batuan. Kemudian setelah didapatkan bulk density, maka dapat dicari porositas pada kondisi clean formasi dengan cara berat jenis butir batuan dikurang dengan bulk density dibagi dengan berat jenis butir batuan dikurang dengan berat jenis pengisi pori batuan. Nah, itu untuk mencari nilai porositas pada kondisi clean formasi dengan saturasi waternya adalah 100%. Kemudian pada kondisi yang kedua adalah shelly formation dengan saturasi waternya 100%, di mana untuk menentukan harga porositas kita tentukan dulu bulk density-nya. Nah, bulk density dapat ditentukan dengan cara 1 dikurang porositas dikurang dengan volume sel dikali dengan berat jenis dari butir batuannya ditambah porositas dikali dengan berat jenis pengisi pori batuannya ditambah dengan volume selnya dikali dengan berat jenis dari selnya, sehingga didapatkanlah harga porositas pada kondisi shelly formation dengan saturasi water 100% dengan cara berat jenis butir batuan dikurang dengan berat jenis selnya dibagi dengan berat jenis butir batuan dikurang dengan berat jenis pengisi pori batuan dikurang dengan volume selnya dikali dengan berat jenis butir batuan dikurang dengan berat jenis selnya dibagi dengan berat jenis butir batuan dikurang dengan berat jenis pengisi pori batuannya. Oke, itu adalah cara untuk menentukan harga porositas pada kondisi shelly formation dengan saturasi water 100%. Oke, kemudian untuk kondisi yang ketiga itu adalah kondisi shelly formation yang mengandung hidrokarbon. Maka untuk mencari harga porositasnya pada kondisi shelly formation yang mengandung hidrokarbon, maka kita tentukan terlebih dahulu bulk density-nya dengan cara 1 dikurang dengan porositas dikurang dengan volume selnya dikali dengan berat jenis butir batuan ditambah dengan porositas dikali dengan saturasi XO dikali dengan berat jenis pengisi pori batuan ditambah dengan saturasi hidrokarbon dikali dengan berat jenis hidrokarbon ditambah volume hidrokarbon dikali dengan berat jenis hidrokarbon, sehingga didapatkanlah harga porositas pada kondisi shelly formation yang mengandung hidrokarbon dengan cara berat jenis butir batuan dikurang dengan bulk density-nya dibagi dengan berat jenis butir batuan dikurang dengan saturasi XO-nya dikurang dengan saturasi
hidrokarbonnya dikali dengan berat jenis pengisi pori batuan. Kemudian dikurang dengan volume selnya, kemudian dikali dengan berat jenis butir batuan dikurang dengan berat jenis selnya dibagi dengan berat jenis butir batuan dikurang dengan saturasi XO-nya dikali berat jenis pengisi pori batuan dikurang saturasi hidrokarbonnya dikali berat jenis hidrokarbonnya. Oke, jadi ini adalah 3 cara untuk menentukan harga porositas berdasarkan dari kondisi-kondisi formasi yang ada, yaitu kondisi clean formation, shelly formation dengan saturasi 100%, dan shelly formation yang mengandung hidrokarbon. Oke, jadi dari perhitungan-perhitungan yang tadi ada beberapa hal yang mempengaruhi pengukuran. Beberapa hal tersebut adalah ukuran daripada lubang sumurnya atau borehole size-nya, tebal tipis dari mud cake-nya, dan jenis dari formasinya. Oke, jadi kemudian ada pertanyaan kembali, apakah gas akan mempengaruhi pengukuran pada densitas log ini? Ya, tentu jawabannya. Jadi hasil pencatatan densitas pada gas bearing formation ini akan dipengaruhi oleh densitas gas, di mana apparent densitas gas ini dapat berbeda jelas dari densitas gas yang sebenarnya. Jadi akan ada perbedaan antara apparent densitas gas dengan true densitas gasnya. Nah, hal ini terjadi akibat dari fakta yang didasarkan dari log respon pada freshwater bearing limestone. Nah, jadi ada hubungan antara apparent dan true densitas yang diperlihatkan pada persamaan-persamaan berikut, di mana berat jenis apparent gas itu sama dengan 1.325 dikali dengan berat jenis gas dikurang dengan 0.188. Nah, berat jenis gas tadi yang sudah saya bahas ya pada tekanan 3000 dengan temperatur 180 derajat Fahrenheit. Nah, pada pengaruh gas ini akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi juga. Yang pertama, untuk gas bearing zone, maka bulk density-nya dapat dicari dengan cara 1 dikurang porositas dikali dengan berat jenis butir batuan ditambah dengan porositas dikali dengan buka kurung saturasi XO dikali dengan berat jenis water ditambah dengan 1 dikurang saturasi XO dikali dengan berat jenis apparent gasnya. Kemudian untuk kondisi water bearing zone-nya, maka bulk density-nya dapat dicari dengan cara 1 dikurang porositas dikali dengan berat jenis butir batuannya, kemudian ditambah dengan porositas dikali dengan berat jenis waternya. Nah, jadi di sini ada pengukuran dari bulk density akibat adanya gas, yaitu terjadi perbedaan antara si apparent gas dengan true densitas gasnya, sehingga didapatkanlah perbedaan atau delta bulk density-nya, yaitu porositas dikali dengan buka kurung 1 dikurang saturasi XO tutup kurung dikali dengan buka kurung berat jenis waternya dikurang dengan berat jenis apparent gasnya tutup kurung. Oke. Jadi demikianlah cara-cara untuk menentukan harga porositas berdasarkan dari alat densitas log. Ada 3 kondisi yang perlu kalian perhatikan untuk menentukan harga porositas pada densitas log, yaitu kondisi clean formation, shelly formation dengan shelly formation yang mengandung hidrokarbon. Dan juga perlu kalian perhatikan adanya pengaruh gas dalam pengukuran densitas log, di mana ada gas pada bearing zone, ada water pada bearing zone juga. Oke. Jadi kalian sudah mengetahui cara untuk menentukan harga porositas pada densitas log. Oke. Kemudian
Tools yang ketiga yang bisa kalian gunakan untuk menentukan harga porositas yaitu dengan tools neutron log. Oke, untuk neutron log sendiri akan kita bahas pada next pertemuan ya. Jadi pada pertemuan ini kita membahas dulu bagaimana cara menentukan harga porositas dengan menggunakan tools sonic log dan density log. Oke. Jadi demikianlah materi saya pada pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, dapat didiskusikan melalui grup ataupun langsung japri ke saya. Oke, demikian materi hari ini. Saya tutup materi hari ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan selamat siang semua.